Rute dari arah timur, masuk kereta api dari tujuan stasiun Padalarang. Halo, selamat pagi ke Fakultas Arsitektur di ITM. Teman-teman dari UTM sebenarnya dengan teman lama. Iya. Iya. Selesai. Tuh Kuala Lumpur. Tahun. Wih. 16 tahun. Dengan bapak siapa namanya?
Hisham, weh, yang atas. Mandu UITM. Wes. Malaysia, sampai ketemu. Bye-bye. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, Triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada itu benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager. Banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Yes, apa? Apa? Masa ya? Ah, bukan. Masa? Macam pernah kelihatan. Oh, ya? Pasti film drama misteri. Drama misteri. Pasti ya? Bukan? Di cuplikan film drama misteri nggak? Dunia hantu. Dia sutradara. Ada asli di Malaysia? Asli ya? You guys lagi buat homework or something? Oh, work interview for your employee. Oh, this is belong to you. Oh, good. Good. Oh yeah, he's the owner. Because I already tape it, I record it. Okay ya. Maybe we can talk after that. Ya. Yes, thank you. Guys, ternyata beliau adalah pemilik dari Kopiku. Say hi. Dan kita ada di Central Market. Ini Central Market. Kita lagi menikmati Kopiku. Yeah, it's good crowd ya. Okay. So, wish you best luck for you. What? Yes, that's me. Okay. Thank you already subscribe. Ya, kita dapat satu orang teman baru di Malaysia, pemilik kedai Kopiku. Thank you. Gimana bro? Mantap. Hah? Kopiku. Kopiku harus coba kalau sampai KL di Central Market. Central Market. Oke bro. Perjalanan 2 tahun ya? 1 tahun 2 tahun dong? 2 tahun. 2 tahun? Ya 2 tahun lebih sedikit lah. Ya, 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit. Diawali kita diundang sama UITM Mara. University Teknologi Mara Malaysia. Ya. Itu agak aneh sih kita memulai perjalanan Mind Talks ini bro, kalau kata gua. Ya. Ya nggak sih? Yang ngajakin dulu malah nggak pada datang. Kita terakhir malah masih bisa bertahan datang. Jadi judulnya Beruntung. Beruntung. Setiap ada kesempatan kita selalu ambil. Tidak pernah kita tinggalkan kesempatan. Benar. Ya kan? Benar. Cuma gua masih terngiang-ngiang aja. Dulu kita ke Malaysia untuk satu sebetulnya acara seminar ya. Ini acara seminar lah. Hari ini seminar kali ini. Yang lagi itu conference. Iya, pameran. Pameran conference. Nah, kalau hari ini lebih ke seminar ya. Seminar. Jadi waktu itu kita kan datang. Terus itu awalnya gua mulai belajar untuk edit. Ya. Terus ngedit video. Waktu itu channelnya belum YouTube, masih channel gua pribadi. Tapi nama di
kontennya sudah Mind Talks Ya, dengan logo lama. Terus gue inget, kita pulang earlier ke KL ya, karena lokasi UiTM itu kurang lebih 4 jam dari KL ya. betul. Balik, terus pagi-paginya pas sarapan gue inget bro, kita ngonten yuk. Ya, Habis breakfast kan, betul. di situ kita ngebahas mengenai apa yang kita dapat waktu kita conference dan exhibition. Ya, betul. Ya kan? betul. Gimana kita mungkin istilahnya mewakili Indonesia lah ya, gitu. Ini nggak sih? Mewakili yang tidak diwakili. Mewakili yang tidak diwakili. Atau tidak merasa diwakili. Tepatnya mewakili yang tidak merasa diwakili. Ya, itu lebih tepat ya. Iya. Ya kan? Betul, benar-benar. Kita nge-review tuh di situ kan? Ya, Wah, ternyata mungkin sekali lah intinya komunikasi antar negara bisa dilakukan bukan hanya oleh lembaga atau organisasi yang sudah besar, betul. tapi oleh teman-teman pun gitu ya, itu bisa dilakukan ya. Apalagi hari ini kan, Hari ini sangat terbuka ya kita. ya kan? Ya, benar. Terus, Tapi kita bisa lihat bahwa dunia arsitektur ya, yang kita bahas sekali ya, dunia arsitektur tuh sangat beragam, dan kita bisa melihat lagi bahwa sesuatu yang kita lihat di sini sudah lazim, mungkin buat di tempat lain belum akan menjadi hal yang menarik ya, bro. Oh, maksud lo contoh ada satu hal Ya. di sini mungkin udah lazim, Ya, tapi ternyata di tempat lain suatu hal yang baru. hal yang baru. Ya, Dan ini bentuk-bentuk kalau aja. dibawa ke tempat lain, Pasti menarik. Ya, pasti menarik gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang sekitar KL ini central market kan udah biasa ya. Iya. Tapi lu lihat bahkan ada foto-foto, kita kan jadi bertanya, apa yang bagus ya? Kita lihat, benar nggak? Iya. Tapi ternyata yang foto banyak Banyak. gitu. Jadi kan menarik. iya, benar. Ya. Makanya kita konten Nah, kita hari Di sini. ini di sini. mungkin di tempat kita kalau ada ini di Bandung ya, di misalkan di alun-alun gitu. Ya. Kita nggak konten ya. Kenapa ya? Karena mungkin Kan- udah biasa. Gedung Asia Afrika loh. Iya, mungkin ngerasa udah biasa kan? Ya, betul. Dari kecil ngerasa udah, oh ya udah gue tahu tempat itu gitu. Ya. Tapi orang Malaysia begitu ke sana spektakuler. Ya. Mungkin dia konten atau foto-foto juga kan? Pasti. Janganlah orang Malaysia, orang Soreang juga foto-foto sana sama Iya. hantu-hantu itu. Oh iya, banyak foto-foto hantu, benar. Di Benar. Braga. Yoi, Ya, ya. kita padahal sering lewat Braga kali, kita kayak nggak punya antusias untuk foto di situ ya. Kenapa ya kan gitu? Tapi ini hari kita menjadi orang yang melihat sesuatu yang menarik di Central Market ini, kita konten di sini. Iya, benar. Kita kerjasama dengan banyak universitas, Ya, ya kan, Jawa Barat. Kita banyak kerjasama dengan asosiasi betul. yang related ya, Ya, arsitektur, interior, dan lain-lain. Kita kerjasama dengan berbagai macam teman-teman di mahasiswa, ya, komunitas, ya, dan format Mind Talks itu seringkali didominasi oleh panggung, Ya. di panggung ya. betul. Hanya mungkin sekitar 30% lah yang di studio kan, podcast gitu. Nah, menurut lu dari perjalanan 1,5 tahun ini, feedbacknya buat Mind Talk sendiri apa bro? Yang lu lihat, feedback. Gue sih ngerasa Metok ini menjadi suatu sarana buat apa yang gue pikir perlu orang lain tahu, ada salurannya bro. Masalah itu penting atau tidak penting buat gue nomor sekian lah ya. Yang penting gue ada kepikiran apa, gue ada informasi apa, gue ada apa sesuatu yang bisa gue bagi. Gue nggak perlu mencari orang untuk dibagi. Gue dengan konten ini gue upload aja. Oh ya, silakan siapa aja boleh ambil Boleh- apa boleh yang ambil, ya. kita pernah bahas ya. Ya, Ya, benar. jadi gue sih pikir gitu aja, udahlah zaman sekarang ini kita nggak, kadang-kadang kita punya niat untuk berbagi itu bingung mau ini siapa yang mau terima gitu. Dengan adanya konten ini ya kita lempar aja konten ini, silakan aja yang mau denger silakan denger, yang cocok kita gabung, Ya, yang nggak suka ya stop. ya betul. Tapi nggak usah dikritik lah, kita kan lagi belajar nih bro Ya. ya, itu nggak, kita juga pasti kan tidak sempurna gitu. Betul. Apalagi kalau ada kata orang apa? Gua tuh jadi akhirnya gini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tapi Sepakat. teman-teman kita kadang suka gini, bro. Begitu ke IT, aduh gua kagak ngerti. IT digital lah ya. Ya, ya. Terus gua ngeliat, terus akhirnya kita belajar nih berdua.
Ya kan, lu kelinci percobaan gue banget kan, ya kan, bolak-balik gue inget banget kan, yang lu bilang, bro, ayo kita konten, waktu itu tuh gitu, terus tiba-tiba lu bilang, lu yakin lu tempatnya di sini, yakin, kita bikin interview, Ya, itu testing awal kan, benar. tujuan gue cuma gue pengen belajar ngedit gitu, Betul. pas gue pulang ke rumah gue ngedit, sialan, ternyata gelap. Terus gue telepon lu lagi, bro, kita ulang lagi besok. Terus lu bilang, gue bilang juga apa. Tapi lu ngasih kesempatan kan berapa kali, ayo akhirnya kita bisa mengembangkan ini dengan format sekemampuan kita kan. Ya, pokoknya gue senang liat lu semangat tau nggak bro. Gue nggak pikir jadinya apa. Yang penting, gue sih pikirnya kita punya tujuan untuk maju. Kan maju itu kan banyak. Ya. Iya. Yang penting ya gerak. Tapi kalau punya tujuan mundur, gue nggak ikutan. Iya. Tapi kalau tujuan maju, gue pasti ikut lah. Ikut. Masalah majunya sampai kemana, ya pokoknya jalan aja. Pasti kan maju gitu. Entah sekian kilometer, sekian ratus meter. Tapi nyatanya kita ribuan meter sampai ke KL. Iya. Ya, ternyata kan. Iya. Ya, Benar. jalanin aja gitu. Iya. Nggak usah dipikirin gitu. Tapi banyak orang tuh selalu menutup atau bukan membatasi diri. Ah, saya ini nggak gini, gini. Akhirnya kan dia nggak bergerak. Iya. Ya kan? Iya benar. Menjadi halangan untuk dia sendiri. Padahal halangan yang lain juga banyak gitu. Iya. Ya. Iya. Kita aja kayak gini masih ada yang ngomongin ngapain tuh Indra masih keng gitu kan. Itu udah orang kalau kita denger itu kan, ya ngapain juga ya. Kita diem dah. Iya. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Benar. Ya gitu. Benar. Ya, kayak ke UITM kita bilang ngapain sih itu ngeluarin waktu, buang biaya ke sana gitu. Ya kalau dipikir itu ya betul. Tapi kita kan ya udahlah, ada undangan pergi aja lah. Minimal kita kan kenal berapa banyak orang sekali pergi nih. Ya. Kemarin aja ya. Kita jadi kenal, oh ternyata sistem pendidikan di sini begini. Kita lebih dalam lagi ya dibanding tahun lalu ya. Betul. Karena tahun lalu kan itu lebih acara nggak ada formal. Nggak lihat pendidikannya lah. Lihat di belakang pendidikannya. Kalau hari ini kita benar-benar tur kampus kan, kita lihat. Benar. Kita masuk kelas ke kelas. Ya Dari kan? kelas paling bawah sampai yang mau selesai kita lihat. Dari bestseller sampai magister kita lihat semua. Ya, kita terbuka kan bahwa semua banyak hal yang bisa kita tahu, bahwa cara mendidik mereka juga beda. Ya. Pemikiran mereka juga unik. Ya. Dan cara mereka bicara pun berbeda juga. Beda. Ya, asik gitu kita. banget ya. Iya, benar. Ya. Terus kita lihat apa lagi? Banyak sih. Gua lihat cara lecturernya ya, kalau dosen-dosennya juga bagaimana mereka mengemas itu juga berbeda. Ya. Nah ini kan sebetulnya kalau yang kita lakuin ini bisa menyambungkan si beda atau si unik dengan si unik yang lain, kemudian dia bercampur gitu kan, itu kan kayak ada keunikan baru. Ya, betul. Ada keunikan baru. Benar. Dan ini yang benar-benar kita melangkah, jadi kita tahu bahwa di daerah manapun ada sesuatu yang bagus gitu. Jadi keinginannya banyak dan besar, tapi belum tentu semua bisa masuk ke satu desain. Ya, jadi kamu boleh ambil suatu proporsional yang menggambarkan apa yang kamu harapkan, sebagian aja. Tapi ini kamu ceritanya abstrak masalahnya, ya bukan bentukan yang terlihat, ini abstrak gitu. Jadi saya lihat, wah, Mbak, ini sesuatu yang nggak semua orang mengerti. Ya, nggak semua orang mengerti, ini mungkin hanya kecil orang. Ini lebih emosional pribadi ya. Ya, saya pikir gitu. Tapi bagus, idenya bagus. Sesuatu yang ini betul-betul kamu art. Kamu bisa jadi arsitek bagus nanti. Ya. Nih, kamu lebih ke art. Saya lebih ke fungsi. Jadi selalu ada beda, ada fokusnya. Kamu ke art, mungkin nanti kamu lebih ke banyak bikin bangunan yang lebih sifatnya ke pabrik, museum, ya, restoran unik. Ya. Tapi mungkin kalau ke rumah orang agak sedikit kaget lihat desain kamu, betul? Ya, karena segmented sangat sedikit. Karena itu kan kamu bukan desain ini kan betul-betul orang yang harus mengerti kamu. Ya, kalau dia nggak ngerti itu bikin apa kamu gitu kan? Ya, orang bingung. Tapi kalau orang yang sudah mengerti dia akan loyal sama desain kamu gitu. Tapi macam mana kalau
dari segi architecture ni, Yeah. because you are experienced Yeah. in this. And how do you integrate your design with function as well as aesthetic? So how do you make your design varies from other design? Saya lebih fungsional. Fungsi. Tapi bagaimana Pak Encik Kek. Kang? So how do you differentiate your building and other people's building if the function itself is the same? So for me, I would differentiate my design. Fungsi. Tidak semua arsitek mengerti tentang fungsi user. Nah, setiap fungsi itu harus, jadi arsitek itu harus tahu rasa, rasa. Ya. Jadi ini kopi, ini tea, ini milk, berbeda toh. Nah, desain pun sama, harus tahu fungsinya. Kamu merasakan susu seperti apa, berbeda sama saya. Tapi klien umumnya sama. Ya, jadi membedakannya setiap arsitek akan mengeluarkan suatu bentukan yang berbeda karena setiap arsitek memiliki rasa yang berbeda. Paham ya? Jadi kita pasti tidak akan pernah akan bersaing karena nasi Padang, tahu? Nasi Padang di Malaysia sama di Padang sama di Jakarta berbeda. Ada yang suka nasi Padang di Padang, ada yang suka nasi Padang di Malaysia, ada yang suka nasi Padang di Jakarta. Desain pun sama. Ya, tapi yang pasti bahwa desain itu harus memikirkan budget. Within the budget. Ya, karena dia harus break even point. Ya, hotel tidak ada orang bikin hotel tidak mau balik modal. Selalu harus ada returnnya. Nah, itu kita konsentrasi. Nah, tapi masing-masing return itu ada bintang 5, bintang 3, bintang 4 berbeda. Segmennya berbeda. Nah, tapi kamu sebagai anak muda harus berpikiran idealis sekarang sekolah. Saya mau di mana? Nanti di lapangan baru kita atur. Oke, kita kompromi ke sini, kita kompromi ke sini. Tapi pada satu titik tetap kita harus ada satu tujuan. Saya mau di sini. Tapi kamu punya konsep ini bagus, harus kembangkan. Diperkuat. Bagaimana? Any advice? Terus setiap pagi pikir gambar, itu saja. Setiap pagi bangun, apa dipikir langsung tarik garis, ide langsung tuangkan. Always sketching. Ya, setiap hari. Nanti setelah kamu terbiasa, lihat apa langsung sebentar, oh harus seperti ini. Betul? Tapi kalau saya arsitek santai, tidak lihat, tidak apa, begitu dapat problem, pikir lama sekali. Karena kurang berlatih. So you have to do it. Ya, selalu berlatih. Dan tidak pernah berhenti. Sampai sekarang saya berlatih. Ya, setiap hari saya bawa tab, saya bawa komputer. Setiap hari, ya. I think for me is material and texture wise lah. If you're talking about how I want to convince it more, but what made it happen is the structure itself. So I would have to use material that matches my structure. So in a way, how I convince my client is basically I choose the right structure and the right material. Memang ini terlihat dia lebih ke seninya, lebih daripada fungsinya. Kamu lebih ke art ya. Arsitek itu semestinya ada fungsi juga. Ya, tapi kalau art biasanya fungsi diabaikan sedikit. Betul? Kamu lebih berpikir bentuknya indah, kelihatannya cantik, ya. Mungkin fungsi kamu agak sedikit, ya sudahlah, oke gitu. Tapi oke,
tidak ada yang fix dalam dunia arsitek, bisa berkembang dengan baik tetap. Bagus nggak ini? Kita bisa lanjutkan. Good, kamu bakal jadi arsitek art.